Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Norma pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam artian, norma adalah kaidah, aturan, atau adat kebiasaan dan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Ada 4 macam norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Pelaksanaan norma agama berlangsung pada agama yang dianutnya. Norma agama bagi umat Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Umat Kristen dan Katolik bersumber pada Alkitab. Umat Hindu bersumber pada Veda. Umat Buddha bersumber pada Tripitaka, sedangkan umat Konghucu bersumber pada Shishuwuji. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Norma kesusilaan ini berkaitan dengan norma agama. Hal ini berarti bahwa ajaran norma agama mengandung kaidah kesusilaan, seperti contohnya menjaga kehormatan keluarga. Niscaya hidupmu akan penuh bermartabat. Norma kesusilaan memiliki keterkaitan dengan norma hukum, seperti dilarangnya menghina nama baik seseorang, karena akan dihukum dipidana. Dan secara nilai kemanusiaan ini merupakan pelanggaran kesusilaan. Yang ketiga ialah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan dan kelompok. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan masyarakat, seperti tata cara berpakaian, berbicara, berperilaku terhadap orang lain, bertamu ke rumah orang lain, menyapa orang lain, makan, dan sebagainya. Tata cara dalam pergaulan di masyarakat yang berlangsung lama dan tetap dipertahankan oleh masyarakat. Lama-kelamaan melekat secara kuat dan dirasakan menjadi adat istiadat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan dapat berupa pengucilan, tidak disenangi, atau dicemoohkan oleh orang lain. Sanksi berasal dari luar diri seseorang, berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara, serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Norma hukum memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama bersifat perintah. Yang dimaksud dengan bersifat perintah
ialah memerintahkan orang berbuat sesuatu, dan jika tidak berbuat maka ia akan melanggar norma hukum tersebut. Dan yang kedua bersifat larangan, dalam artian melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang maka ia melanggar norma hukum tersebut. Selanjutnya kita bahas mengenai keadilan. Keadilan adalah memperlakukan diri sendiri dan orang lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan hukum diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum. Adapun nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu yang pertama ialah keadilan distributif. Keadilan distributif adalah suatu hubungan keadilan antara negara dengan warganya. Yang kedua ialah keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Dan yang ketiga ialah keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Adapun faktor yang dapat menumbuhkan rasa kesadaran diri untuk patuh terhadap norma-norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama harus mempunyai budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Yang kedua budaya tertib, yaitu membiasakan bersifat tertib dimanapun kalian berada. Yang ketiga ialah budaya bersih, yaitu sikap berkata dan berperilaku jujur, bersih dari tindakan kotor. Anak-anakku, demikianlah penjelasan untuk pemaparan materi pada bab 2 ini. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik dan kemudian dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.